Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Tamuna dengan NIM 11S23032. Jadi saya di sini ingin mempresentasikan video code saya praktikum 7 di mata kuliah dasar pemrograman. Aja di sini ada tipe data bentukan tree. Jadi program ini adalah sebuah program dalam bahasa SQL yang berfungsi untuk melakukan manipulasi dan analisis terhadap struktur data pohon biner. Tujuannya itu kita bisa melakukan berbagai operasi terhadap pohon biner, seperti konstruksi pohon, dari daftar bilangan bulat, pengambilan informasi seperti nilai akar, daun, jumlah elemen, bilangan genap, ganjil, dan memeriksa sifat-sifat tertentu dari pohon itu. Yang pertama ada tipe data bentukan 3T. Untuk definisinya data 3T sama dengan empty kosong atau note untuk sebagai mendefinisikan si pohonnya ini. Nah, definisi. Konstruktornya make tree ini untuk membuat si pohonnya. Menerima tipe data bentukan list of integer, mengembalikan tipe data bentukan tree integer. Make tree dari list kosong itu nggak ada. Jadi kalau dikasih list kosong maka pohonnya itu nggak ada, empty. Make tree dengan parameter X sebagai head, ini sebuah list. X sebagai head dan XS itu sebagai tail. Sama dengan not X, make tree kiri tail, make tree kanan tail. Di mana panjang itu sama dengan length XS. Jadi panjang si tail ini ya. Mid itu panjang si XS div 2, dibagi 2. Untuk si kiri tail dan kanan tail itu sama dengan split AT. If panjang mod 2 sama dengan 0, then mid. Else mid tambah 1. Selanjutnya untuk selektornya ada akar. Akar P adalah akar dari P. Jika P adalah ALR, maka akar itu adalah si A. Jadi untuk code-nya, akar menerima tipe data bentukan 3T, mengembalikan tipe data T. Akar not X, underscore sama dengan X. Untuk si left, itu untuk subpohon kiri ya, dari si P. Jika A tadi adalah akar itu kan ALR. A itu akar, kalau left itu yang L. Sama seperti si akar, cuman di sini bedanya dia menerima tipe data bentukan 3T, mengembalikan tipe data bentukan 3T. Dengan parameter not underscore y underscore sama dengan y. Selanjutnya untuk right ini right ini adalah subpohon kanan dari P. Jika P adalah si A L R, maka right itu R. Untuk code-nya 3T dengan mengembalikan 3T juga. Right not underscore underscore z sama dengan z. Kita masuk ke operator. Di sini yang fungsi yang pertama itu ada NB elemen P. Memberikan banyaknya elemen dari pohon P. Misalnya ada sebuah pohon, berapa banyak elemennya. NB elemen dengan menerima tipe data bentukan 3T dan mengembalikan tipe data integer. Karena kan dia berapa angka di dalam satu pohon, makanya integer. NB elemen empty sama dengan kosong. Pohon kosong dia sama dengan 0 dianggap. NB elemen P dari pohon P itu sama dengan 1. Di sini kita pakai rekursif ya. Jadi dia memanggil diri sendiri lagi. 1 ditambah NB elemen left P. Jadi dia dari kiri dulu dihitung. Left P dikira NB elemennya ditambah. Ini akan sampai ini selesai dihitung kan. Maka tambah dihitung kanan. Jika sudah dapat berapa jumlah ini sama ini, maka tambah 1. Akan dapat berapa jumlah dari satu pohon itu, angka elemennya. Selanjutnya ada NB daun. NB daun ini untuk memberikan banyaknya daun dari pohon P. Dia menerima tipe data bentukan 3T dan mengembalikan tipe data integer. NB daun empty, misalnya pohon itu kosong, sama dengan 0. NB daun dengan parameter not ini sebagai menyimbolkan si tree. Jadi not ini akar, left right sama dengan 1. Kan dia yang bilangkan NB daun.
berapa banyak daun dari pohon. Jika dia empty itu artinya kan nggak ada. NB daun not underscore z y z ini untuk parameter dari ini sama dengan NB daun y tambah NB daun z. Sini pun pakai rekursif ya karena memanggil dirinya sendiri. Nanti ada NB event di sini untuk menghitung banyaknya bilangan pada genap di pohon P. Dia menerima tipe data bentukan integral T dan tipe data bentukan 3T dan mengembalikan tipe data integer. NB event empty sama dengan 0. NB event dengan parameter not x, y, z sama dengan idenya if x dimod 2 sama dengan 0 dan 1 tambah NB event y tambah NB event z. Else NB event y tambah NB event z. Kelas selanjutnya untuk NB odd ini untuk menghitung banyaknya bilangan genap. Kok tadi oke. Okay. NB odd empty sama dengan 0. NB odd not x, y, z sama dengan if x mod 2 tidak sama dengan add ini untuk menentukan bilangan ganjil ya. Nah, di sini genap ini. Tidak sama dengan 0 dan 1. Tambah NB odd y tambah NB odd z else. NB odd y tambah NB odd z. Itu untuk menentukan bilangan ganjil dari sebuah pohon. Untuk si predikatnya yang pertama ada istri empty. Adalah benar jika P kosong. Maksudnya itu jika ini adalah pohon kosong, maka dia akan bernilai true. Istri empty menerima tipe data bentukan 3T, mengembalikan tipe data boolean. Istri empty kemudian true, artinya jika itu pohon kosong, dia true. Istri empty not underscore berarti ada nilainya sama dengan false. Selanjutnya untuk is one element itu menerima tipe data bentukan 3T, mengembalikan tipe data boolean. Untuk predikat ini dia mengembalikan tipe data boolean karena true false. Is inner left is all one element ya. Is one element itu benar jika P hanya mempunyai satu elemen yaitu akar. Dan dia hanya misalnya dalam sebuah pohon itu hanya mempunyai akar satu elemen. Is one elemen P sama dengan NB elemen. Jadi fungsi si NB elemen ini panggil lagi ya. Jadi NB elemen itu sama dengan 1, maka dia akan true. Ini ada is inner left. Is inner left ini benar jika P hanya mengandung subpohon kiri, tidak kosong. Artinya kan akar, gini akar kan. Ini akar. Pohon ini akar. Ini kiri. Jadi jika si kiri ini tidak kosong maka dia benar. Dia menerima tipe data bentukan 3T, mengembalikan tipe data boleh isuan elemen P sebagai pohonnya, pohon P, isuan left P sama dengan if fungsi number elemen panggil lagi, NB elemen itu 1, maksudnya dalam satu pohon itu ada jumlah elemen ini sama dengan 1, then false. Kan jika 1 kan dia cuma akar doang. Maksudnya LCF NB elemen P lebih atau sama dengan 3 dan false. Itu artinya kan 3 akar kiri kanan ada 3. Else true. Maksudnya jika dia tidak memenuhi kondisi yang kedua ini akan true. Maksudnya ada is inner right. Is inner right ini kebalikan dari is inner left. Dia akan benar jika P hanya mengandung subpohon kanan. Is inner right 3T mengembalikan boolean. Is inner right P sama dengan dipanggil NB elemen P sama dengan 1. Ini is binary. Is binary ini benar jika P mengandung subpohon kiri dan subpohon kanan. Maksudnya akar kan anak kiri, anak kanan gitu. Jadi 3 elemen gitu dalam satu pohon itu. Maka di sini bikin is binary P sama dengan if NB elemen if jumlah elemen P itu lebih atau sama dengan 3 dan true.
else false. Jika tidak 3 ya tidak, lebih dari 3 ya false. Is exit left itu artinya benar jika P mengandung pohon kiri. Di sini dia menerima tipe data bentukan 3D dan mengembalikan tipe data boolean. Is exit left P sama dengan if dipanggil lagi fungsi si number elemen P sama dengan 1 atau NB elemen P sama dengan 0, then false. Jika dia dua kondisi ini terpenuhi, maka dia false. Else true kan, is exit left ini kan mengandung sub pohon kiri. Kalau dia 1 sama 0 kan false lah, dia nggak mengandung sub pohon kiri. Karena is exit right itu menerima tipe data bentukan 3D dan mengembalikan tipe data boolean. Is exit right P sama dengan if number elemen P sama dengan 2 atau number elemen P sama dengan 1 atau number elemen P sama dengan 0, then false. Jika kemungkinan itu nggak terpenuhi, maka dia akan bernilai true. Selanjutnya ada is exit n. Ini benar jika P mengandung bilangan n. Jadi ada sebuah bilangan yaitu si n. Apakah si n ini ada di dalam P itu? Jika dia ada, maka true. Untuk apa? Is n dia menerima tipe data bentukan dari integer dan integer. Integer itu untuk si n-nya. Mengembalikan tipe data boolean. X exit n dengan dua parameter yaitu pn sama dengan if number elemen P sama dengan 1 dan n akar P. Jadi kan kalau misalnya P itu jumlah elemen 1 itu si akar doang kan, maka n itu si akar itu sendiri. Else if nb elemen P sama dengan 2 dan n sama dengan akar P atau is exit n left P. Jadi di sini pakai rekursif ya. Jadi dia memanggil diri sendiri. Selanjutnya else if nb elemen P lebih dari 3 dan n sama dengan akar P atau is exit n right P n atau is exit n left P n. Jika tiga kondisi itu tidak terpenuhi, maka nilainya false. Selanjutnya ada is balance. Is balance ini adalah benar jika P mengandung sub pohon kiri dan kanan dengan jumlah yang sama banyak. Jadi misalnya ada sebuah pohon, sub pohon kiri berjumlah ada jumlahnya 3 gitu kan. Sub pohon kanan juga, sub pohon kanan akan, jika sub pohon kanan 3, maka dia akan true. Untuk code-nya dia menerima tipe data bentukan integer, mengembalikan tipe data boolean. Is balance not exceeded sebagai bentuk fitrinya, parameter tree sama dengan nb elemen y sama dengan nb elemen z. Jadi angka jumlah banyak dari si y itu pohon kiri sama dengan jumlah banyak dari si z, maka dia akan true. Selanjutnya ini untuk fungsi minnya. Kita langsung aja ke demo programnya. Oke, ini untuk compile-nya. Kita lihat dulu. Jika dia dimasukkan 0, maka akan keluar ini pohon kosong. Artinya jika kita masukkan elemen itu 0, maka empty. Jadi ini pohon kosong. Selanjutnya jika kita bikin aku 1, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka akan keluar dia tree-nya n sama dengan 7 ya. Dengan si akar itu 1, anak kiri itu 2, 5, akar P 1, left P 2, 3, 4, right P 5, 6, dan
Underscore artinya kosong. Jumlah elemen dari si pohon itu sama dengan 6. Jumlah daun dari di pohon P sama dengan 3. Kan 3 kan. 1, 3, 4, dan 6. 3. Baiklah, sekian video presentasi video praktikum 7 dari saya. Jika ada salah, mohon maaf. Terima kasih, Pak.